Ya, Pak Indra, keputusan dari SMA Negeri Pontianak 1 tidak akan mengikuti lomba ulang dan menghormati SMA Negeri 1 Sambas. Jadi bagaimana Anda melihat sikap dari mereka ini? Satu hal itu sikap yang sangat elegan ya, apalagi di era saat ini di mana orang itu justru malah menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan. Justru mereka mengambil jalan yang lebih mulia, mengatakan ini sudah ditentukan kemenangannya, kami tidak mau mengganggu yang sudah menang, ya kan? Biarkan memang kami menjadi korban, tapi ya sudah jalan terus. Dan itu satu hal yang harus diacungi jempol. Itu buat saya bagaikan oasis di saat kita berada di tengah gurun panas saat ini. Itu tadi keteladanan ya, yang justru kita belajar dari anak-anak kita yang masih SMA. Itu luar biasa. Dan kejadian ini ya banyak hal ya, mungkin juga dampaknya mungkin kita nggak memikirkan. Kalau seperti tadi disampaikan oleh Prof. Ege, ini bisa jadi mereka nggak percaya lagi dong lembaga-lembaga negara kan, nggak percaya lagi dengan MPR, nggak percaya lagi dengan empat pilar itu, karena apa yang mereka pelajari saya sampaikan tadi dengan apa yang mereka alami sangat berbeda. Belum lagi bicara tentang setelah mereka tahu sekarang ternyata juri-jurinya adalah ordal di dalam MPR kan. Jadi mereka jangan berpikir, oh jangan-jangan negara ini memang pejabat-pejabat itu tidak dilihat meritokrasinya. Dilihat adalah kedekatannya, bukan kompetensinya. Kan beda kalau yang diundang jadi juri Bang Ray Rangkuti, Prof. Ege, jelas semua orang tahu kompetensinya. Pas untuk jadi juri lomba cerdas cermat 4 pilar. Beda kalau jadi juri lomba masak misalnya. Ini nggak cocok dua-duanya kan gitu. Itu loh bicara meritokrasi. Jangan-jangan memang meritokrasi sudah hilang di dalam praktek kenegaraan ini. Jangan-jangan ini kan mereka lihat, ini kan perspektif pendidikan. Oke, pernyataan ini nanti akan dijawab oleh Mas Irwan, tapi saya ke Mbak Melani juga. Mbak Mel, menurut Anda sendiri melihat sosok Ocha yang berani, dia berkali-kali loh membela jawaban timnya. Bagaimana melihat keberanian seorang Ocha, lalu kemudian juga dua sikap sekolah yang terlibat ya. Mereka elegan sekali. Yang satu menerima kemenangan, begitu kan, menerima kemenangan tim sekolah yang lain, sekaligus menjaga SMA yang lain juga. Elegan, karakter itu karakter yang bagus. Aku langsung stand up shout out untuk mereka kok itu di medsos, langsung gitu. Bukan yang kali ini aku bersuaranya bukan yang ya cari keadilan, enggak. Aku shout out, this is elegan. Ini elegan, kamu hebat, nilai yang sudah sangat jarang ada di pemerintah Indonesia. Dan aku setuju banget sama keputusan mereka. Ya apapun keputusan mereka itu hak mereka ya. Gitu. Tapi bukan keputusannya yang harus aku lihat sih. Cara mereka menyampaikan sesuatu. Cara Ocha bertanya, cara sekolahnya menjelaskan sesuatu dengan baik. Itu udah nilai yang jarang banget sih. Aku sih sangat-sangat salut. Itu kalau mereka mengajarkan aku kebangsaan atau nilai-nilai dari 4 pilar itu, aku lebih percaya sama mereka sih. Karena terlihat dalam caranya. Bukan disuruh hafalin, ya kan? Tapi memang dicontohkan. And that's elegan untuk aku. Lebih percaya sama mereka dibanding siapa? Aku lebih percaya sama pencontohan, bukan penghafalan. Lebih percaya pada mereka daripada instansinya. Oh, baik. Mas Irawan, tadi disinggung-singgung soal meritokrasi. Julid banget mukanya. Bawa norok. Meritokrasi terkait. Jangan-jangan soal meritokrasi tadi disampaikan oleh Pak Indra. Pemilihan juri itu. Pemilihan jurinya. Apa dasar pemilihan? Soalnya Makanya kan kita sama-sama tahu mereka birokrat. Ya makanya begini. Tadi di awal saya sampaikan, kami juga bertanya-tanya kaitannya dengan komposisi dewan jurinya. Biasanya kan dewan juri itu kombinasi itu antara pihak eksternal melibatkan akademisi atau salah satu anggota DPR yang berada atau MPR yang berada di dapil tersebut gitu. Dan ya memang orang-orang qualified lah. Dan pada saat peristiwa yang viral ini, kebetulan jurinya yang dilihat dalam peristiwa tersebut berasal dari internal MPR, dari kesekjenan lah. Nah itu yang juga jawaban yang sedang kami cari. Kenapa pada saat itu lombanya dari mereka semua gitu. Nah yang pasti bahwa seorang birokrat
itu yang bertugas di situ adalah orang-orang yang dipilih dan ditugaskan. Tinggal itu aja. Kenapa semuanya dari internal MPR? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya setuju sama beliau tadi, terus Mbak Melani. Itu satu tontonan yang sangat elegan, sportif yang dilakukan oleh adik-adik kita dari SMA 1 Pontianak gitu. SMA 1 Pontianak, SMK ya, SMA 1 Pontianak yang kemudian merasa bahwa ya ini hasil sudah ada ya kami menerima gitu. Itu sesuatu yang luar biasa. Kami juga sangat mengapresiasi. Tapi kami juga berupaya gitu ya, berupaya supaya yang pihak yang sudah menang itu jangan juga kita merendahkan pencapaiannya bahwa mereka juara karena hasil dari penjurian yang salah. Itu jangan begitu juga. Atau yang kedua, atau disebut juga bahwa ini ada relasi kuasa atas kemenangannya. Kesalahan juri terus kemudian dibela oleh MC, jangan juga seperti itu. Itu yang membuat kami merasa kami tolak dalam forum itu. Apalagi kemudian mohon maaf Bang ya, terlepas dari segala gugatan Obang yang kami hormati, kemudian minta keduanya dipecat sebagai dalam status aparatur sipil negara. Ini adalah tugas tambahan yang diberikan terhadap mereka untuk menjadi dewan juri. Nggak bisa kemudian salah penjurian kemudian kita minta dipecat. Itu menurut saya sesuatu yang berlebihan. Ya. Bu Retno, kalau menurut saya gini ya, yang pertama tadi ya, kita coba bergeser pada tadi mau diulang karena tadi disebutin ya, seolah-olah memberikan itu, tapi sebenarnya enggak. Kalau saya menangkap mengulang itu kepentingan orang dewasa, kepentingan si lembaga ini, tapi bukan kepentingan anak-anak. Yang jelas adalah satu, pernah nggak nanya ke anak-anak? Setelah itu kumpulin pihak sekolah, orang tua, itu karakter, itu bagian dari pendidikan karakter. Tanyakan. Setelah ini, apa yang harus kami perbaiki? Kedua, setelah ini, kalau diulang, Anda mau nggak? Nggak pernah kan? Tahu-tahu jeder, ya jelas ditolak. Saya juga mendukung penolakan dari SM Negeri 1, dan kalau bisa empat-empatnya juga menolak gitu. Karena itu jelas sesuatu bukan yang terbaik bagi kepentingan anak, dan bukan terbaik untuk kepentingan pendidikan Indonesia, bukan itu. Kita tapi itu kepentingan orang dewasa. Kita lanjutkan dialog nanti, saudara tetap bersama kami di Bola Liar.